Roti Oko merupakan produk roti yang diproduksi oleh PT Abadi Rasa Food. Produk ini tuh memiliki beberapa komposisi berupa tepung terigu, asam askorbat, pengawet kalium sorbat, air, gula kristal, pewarna alami beta karoten, antioksidan ascorbyl parmiat, dan tocopherol bread improver. Nah, roti ini tuh dikenal sebagai roti yang tahan lama dan tahan anti jamur, yang pada awalnya itu menarik perhatian bagi para konsumen karena roti ini tuh dinilai memiliki tempat produksi yang higienis dan steril. Namun, pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan atau yang biasa dikenal dengan BPOM melakukan uji laboratorium untuk melihat hasil kandungan yang ada di dalam roti Oko. Nah, berdasarkan hasil uji laboratorium yang dilakukan oleh BPOM, ditemukan kandungan sodium dehidrositase atau yang biasa dikenal dengan natrium dehidrositat yang digunakan sebagai bahan kosmetik maupun produk perawatan pribadi, dan bahan ini tuh tidak diperbolehkan untuk memproduksi makanan karena dapat berbahaya bagi kesehatan. Tetapi banyak dari konsumen itu telah mengkonsumsi roti Oko karena mereka itu tidak tahu terhadap kandungan apa saja yang ada di dalam roti tersebut. Nah, kasus roti Oko ini tuh menjadi sorotan penting terkait perlindungan konsumen, di mana Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau biasa disingkat dengan BPKN siap mendampingi class action bagi konsumen yang telah dirugikan oleh roti Oko untuk meminta pertanggungjawaban kepada perusahaan dan pemerintah atas produk yang tidak sesuai dengan standar. Nah, BPOM juga melakukan pengawasan ketat dan memerintahkan jajarannya untuk menarik produk roti Oko ini dari pasaran. Nah, kasus ini itu menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak memperhatikan standar keamanan pangan, perlindungan kesehatan masyarakat, dan kelangsungan usaha. Nah, maka dari itu dengan adanya hal ini itu menegaskan bahwa pentingnya penerapan regulasi serta pengawasan produk pangan yang ketat untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap produk lokal dan memastikan hak konsumen atas produk ini tuh aman dan berkualitas bagus. Regulasi pengawasan produk ini juga mengatur bahwa seluruh proses produksi, distribusi, dan pemasaran pangan harus memenuhi standar dan mutu untuk melindungi konsumen ini tadi. Nah, apa sih hukum perlindungan konsumen? Seperti yang sesuai dengan judulnya, perlindungan konsumen tentu saja untuk melindungi konsumen dari produk yang dibeli, entah itu makanan, barang, ataupun jasa pun masih bisa masuk ya. Nah, perlindungan konsumen ini mencakup apa aja? Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 itu berisikan tentang hak atas keamanan dan keselamatan produk yang dibeli. Tidak boleh berisikan sesuatu yang membahayakan. Dengan contohnya kasus inilah roti Oko atau Oka ramah kan kayaknya. Roti Oko atau Oka kan mengandung bahan-bahan yang berbahaya tuh. Nah, pihak konsumen bisa saja itu loh
menuntut produsen dari produsen atau pabrik dari roti tersebut, pembuatan roti tersebut. Lalu kemudian hak atas informasi yang jelas, entah bahan-bahannya atau berat, kandungan gizi. Ini untuk kasus makanan ya, berat, gizi, bahan-bahan dan lain sebagainya, komposisi lah intinya, juga resiko penggunaan. Terus kemudian hak untuk didengar keluhan atas mudahnya itu kecacatan produk yang digunakan atau dikonsumsi. Lalu kemudian ada hak untuk memilih sesuai kebutuhan tanpa paksaan. Lalu terakhir hak atas ganti rugi jika produk tersebut memiliki kecacatan atau tidak perlu tentang produknya cacat lah. Pelayanan dari pihak yang membuat, entah pihak produsen atau penjual, pelayanannya buruk, itu juga bisa dituntut tentang ganti rugi. Lalu berkaitan dengan roti ini ada undang-undang yang masih berkaitan, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, karena roti ini mengandung bahan-bahan yang bisa dibilang berbahaya untuk dikonsumsi. Secara hukum, pelaku usaha memiliki tanggung jawab yang sangat jelas terhadap produk yang dihasilkan. Dalam pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen disebutkan pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami konsumen akibat penggunaan barang atau jasa yang dihasilkan. Menariknya, tanggung jawab ini bersifat mutlak atau dikenal dengan istilah strict liability, yang artinya pelaku usaha tetap harus bertanggung jawab meskipun tidak terbukti bersalah secara langsung. Dalam kasus roti Oko, produsen seharusnya menarik seluruh produk dari pasaran, memberikan kompensasi kepada konsumen, dan memastikan bahwa standar keamanan produk diperbaiki agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Peran BPKN dalam perlindungan konsumen. BPKN merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan pasal 31 UU PK dengan tugas memberikan saran kepada pemerintah dan melakukan advokasi bagi konsumen. Dalam kasus roti Oko, BPKN menyatakan siap mendampingi konsumen untuk meminta pertanggungjawaban hukum dari pelaku usaha, baik melalui mekanisme mediasi, gugatan individu maupun gugatan kelompok atau yang biasa disebut dengan class action. Selain itu, BPKN juga membuka posko pengaduan daring online agar masyarakat dapat melaporkan kerugian akibat produk roti Oko. Langkah ini merupakan bentuk perlindungan konsumen secara langsung yang memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut. Namun, efektivitas BPKN masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan kewenangan dalam penegakan hukum dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melapor. Karena itu, kolaborasi antara BPKN, BPOM, dan aparat penegakan hukum menjadi kunci untuk memastikan perlindungan konsumen berjalan dengan optimal. Upaya perlindungan konsumen di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Masih banyak masyarakat yang belum sadar akan hak-haknya sebagai konsumen. Pengawasan terhadap produk di pasaran juga masih belum merata, dan proses hukum seringkali berjalan lambat. Solusinya adalah dengan meningkatkan edukasi kepada masyarakat, memperkuat pengawasan dari lembaga pemerintah, dan menegakkan sanksi tegas kepada pelaku usaha yang melanggar. Berdasarkan pembahasan tadi, dapat disimpulkan beberapa hal terkait upaya perlindungan konsumen di Indonesia. Pertama, perlindungan hukum bagi konsumen menjadi sangat penting, mengingat adanya kasus produk yang tidak sesuai standar yang dapat membahayakan konsumen. UU PK Nomor 8 Tahun 1999 mengatur kewajiban dan hak pelaku usaha dan konsumen.
dengan pengawasan oleh BPOM. Kedua, tanggung jawab pelaku jelas diatur dalam UU PK. Pelaku usaha wajib memberikan informasi yang jelas mengenai produk yang dijual. Dalam kasus roti Oko, tidak menjelaskan mengenai bahan dan jelas merupakan pelanggaran terhadap kewajiban. Ketiga, BPOM berwenang melakukan pengujian, pengawasan, dan pengendalian distribusi produk untuk melindungi konsumen. BPOM berhak mengamankan produk, seperti penarikan produk, pemberian sanksi, bahkan memeriksa pelaku usaha yang melanggar. Keempat, mekanisme perlindungan konsumen tidak hanya berdasarkan pada regulasi, tetapi juga pada pelaksanaan pengawasan yang ketat, sehingga kasus produk roti Oko yang tidak memenuhi standar keamanan produk pangan menegaskan bahwa perlindungan hukum konsumen di Indonesia telah diatur dan memiliki lembaga pengawas, yaitu BPOM. Namun, efektivitas perlindungan ini juga bergantung pada pelaku usaha. Oleh karena itu, kesadaran pelaku usaha untuk mematuhi aturan serta peningkatan pengawasan dari BPOM menjadi kunci utama dalam menjaga keamanan produk pangan masyarakat.